Manuel menandatangani surat wasiatnya. Dia tersenyum teduh menatap selembar kertas yang nantinya akan sangat berguna jika dia sudah mati. "Bagaimana Nona Sarah, Tuan?" Dia mulai lagi dengan mencoba kabur. Manuel lengah, dia pikir Sarah akan berpasrahkan diri pada hidupnya. Tapi ternyata tidak, dia malah berbuat nekat dengan menusuk mata penjaganya menggunakan ganpu yang digunakan untuk makan. "Bagaimana keadaannya?" "Mengalami kebutaan," jawab sekretarisnya. "Memangnya apa lagi?" "Pastikan untuk menjamin keluarganya." Asisten yang senantiasa menemaninya itu mengangguk mengerti. "Dan Tuan, kenapa menandatangani suratnya terlalu cepat?" Manuel hanya mengangkat bahu acuh, hanya ingin, tidak tahu ke depannya seperti apa. Asistennya kembali mengangguk mengerti, pikiran tuannya tidak bisa dia tebak. Berikan lebih banyak pekerjaan untuk Damian, dia harus terbiasa untuk masa depan perusahaan. "Tuan, tapi bukankah terlalu banyak mengingat Tuan muda juga harus melanjutkan kuliah?" "Dia bisa, itulah kenapa aku memilihnya sebagai penerusku di masa depan nanti," ucap Manuel. Didikannya terkesan seperti penjajah, tapi ada makna dan bayaran yang setimpal meski bagi orang lain dia terlihat jahat pada cucunya sendiri. Di lain tempat, tepatnya di ruang santai yang Hasya sendiri baru tahu kalau ada ruang santai di mansion megah ini. Kemana saja dia dari kemarin, sampai-sampai tidak menanyakan ruangan-ruangan seperti ini. Atau jangan-jangan masih banyak ruangan yang belum ia lihat. Kalau begini akan menyenangkan, mengusir kebosanan dengan berjelajah di mansion besar Manuel seperti yang Bolang lakukan di hutan. Salah. Tapi boleh juga disamain sama Bolang. Duduk nyaman di sofa empuk ini, Hasya mendesah lirih. Dia jadi mengantuk dan ingin tidur sebelum handphonenya bergetar. Panggilan masuk dari WhatsApp yang selalu aktif 24 jam. "Mas Daniel," ucapnya tersenyum lebar. Mengangkat panggilan yang sangat jarang ini, maklum kakaknya orang sibuk. "Mas Daniel," sambut Hasya ceria. Daniel tersenyum mendengar suara adiknya yang baik-baik saja. "Bagaimana kabar kamu, Syah?" "Maaf Mas, jarang telpon." "Iya Mas sibuk banget." "Tapi Hasya baik-baik aja kok, betah di sini." "Semuanya baik sama Hasya." "Syah, sebenarnya Mas telpon karena ada hal yang perlu Mas diskusikan sama kamu." Hasya yang tadi rebahan santuy merubah posisinya menjadi duduk menyandar. "Apa Mas?" tanya Hasya. Daniel menjelaskan situasinya sekarang, jangan tanya bagaimana Hasya. Dia tidak bisa berkata-kata dengan kalimat demi kalimat yang Daniel keluarkan dari mulutnya. Sampai satu kata membuat Hasya tidak bisa tidak berteriak karena kaget. "Apa?" Suaranya terdengar di ruangan yang hanya dirinya seorang. Hasya, gadis itu rasanya mau pingsan dengan penggakuan yang baru saja dia dengar dari seseorang yang menelponnya sekarang. "Kamu setuju, Syah?" Hasya mengerjap, antara kaget dengan ucapan kakaknya yang di luar Nurul. "Ini Mas lagi nggak bercanda sama Hasya kan?" Terdengar suara helaan napas di seberang sana. "Kalau bercanda untuk apa Mas mendiskusikan ini sama kamu?" Memejamkan mata sejenak, Hasya sungguh kaget dengan ucapan Daniel. Apalagi Dinda, sahabatnya itu kan udah suka dari lama. Nggak pingsan nih kalau tahu niat serius kakaknya. Hasya temenan sama Dinda udah dari lama, dan dari yang Hasya tahu selain Mas sama Dinda yang terhalang agama juga restu orang tuanya, ucap Hasya pelan. Ayahnya Dinda ketat sama banget Mas, dia itu baik tapi tegas. Duh, pokoknya definisi ayah sayang sama anak ceweknya. Daniel mendengarkan dengan seksama, karena bagaimanapun yang paling tahu Dinda ya adiknya ini. Babenya Dinda nggak suka anaknya pacaran, itu kenapa Dinda nggak punya pacar sampai masuk SMA. Tapi sama Karel dia. Yang penting penting aja, jangan bahas cowok nggak punya malu itu. Mendengar nada kesal yang timbul dari satu yang Hasya sebutkan,
Diam-diam Hasya mengulum bibir karena gemas dengan kakaknya yang kaku malah sekarang jadi cemburu berat. Intinya restunya nggak mudah mas, kriteria menantu idaman Babe Dinda mendekati sempurna. Tapi mas juga hampir sih, jadi kemungkinan besar bakalan diterima. Cuma itu, kan beda keyakinan. Di balik adiknya yang was-was akan restu, Daniel malah sebaliknya. Pria itu semakin memantapkan hati kepada Dinda, gadis yang dulu dia abaikan dan berkata kurang mengenakan. Apapun keputusan mas, Hasya dukung, jangan lupa ya kalau hajatan satenya banyakan. Soalnya Hasya suka sate hajatan. Daniel tertawa, dia bersyukur mempunyai orang dalam untuk mengenal sosok gadis yang membuatnya memantapkan hati untuk menikah. Ceritakan lebih banyak tentang Dinda. Hasya tersenyum, dengan sukacita dia memulai bercerita dari A sampai Z, dari yang Dinda suka hingga benci, dari yang membuat temannya itu excited sampai lesu. Semuanya Hasya ceritakan, tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Tak lama Hasya datang menemui sang suami. Minum dulu ya. Usapan lembut di bahunya, Damian tersenyum tipis. Masih banyak? Tanya Hasya, turut prihatin dengan pekerjaan suaminya yang menggunung. Kenapa Ada yang kamu pengenin? Hasya menggeleng, nggak ada, aku cuma kasihan aja sama kamu. Banyak banget ternyata kerjaan kantor, aku kira cuma duduk manis leha-leha terus dapat gaji. Damian terkekeh, dia menidurkan sedikit kursi yang didudukinya. Menarik lembut tangan sang istri dan mendudukkan Hasya di pangkuannya. Aku kerja keras begini, kamu tega gitu nggak habisin jatah bulanan kamu? Justru kalau dihabisin baru aku tega, ini kamu kerja banting tulang banting harga. Damian menempelkan keningnya di bahu Hasya, jujur dia lelah. Matanya panas dan ingin istirahat. Kalau aku bisa bantuin, udah aku bantu kamu, tapi lihat kamu aja aku ikutan susah gimana mau bantuin coba. Bisa, kamu bisa bantuan aku sayang. Caranya? Tanya Hasya, kan tadi dia bilang tidak bisa bantu karena tidak mengerti pekerjaan Damian. Jangan bilang ngerjain tugas kuliah kamu. Tebak Hasya. Damian menggeleng, tangannya malah aktif mengangkat baju tidur yang istrinya kenakan membuat Hasya jadi panik bukan main. Kamu mau apa? Jangan aneh-aneh ya Damian. Serunya, sudah trauma dengan tangan nakal Damian. Damian kita nggak bisa, kamu banyak kerjaan loh. Aku juga baru sembuh. Mohon Hasya, takut sekali dia kembali di unboxing. Hasya menatap aneh pada Damian yang menyandarkan kepala di dadanya dan menutup diri menggunakan baju tidur yang dia gunakan. Hangat, aku pengen peluk kamu kayak gini tiap hari. Pipi Hasya memerah merona, antara salah tingkah dan malu. Dia tadi sudah berpikiran buruk, sangat buruk malahan. Kamu sakit? Mungkin, jawabnya, karena sejujurnya Damian juga tidak tahu dia sakit atau tidak. Memegang leher suaminya, Damian memejamkan mata. Harus dia jelaskan seperti apa pada istrinya yang super polos ini. Kamu hangat, kamu demam deh kayaknya. Damian terpaksa mengangkat kepalanya dari tempat nyaman tadi, dia tersenyum manis menatap wajah istrinya yang cemas. Nggak sayang, aku nggak sakit. Tapi badan kamu ini hangat, kamu demam. Damian menggeleng, kembali dia peluk Hasya dengan erat. Istirahat ya. Kalau aku mati nanti, kamu bakalan cari suami baru? Hasya menganga dengan pertanyaan itu, kenapa jadi bahas mati? Padahal cuma demam doang. Otak kamu mulai geser deh kayaknya, nanya yang enggak-enggak. Hasya bangun dari atas pangkuan Damian, dia menarik pemuda ini agar berdiri. Istirahat, ngawur banget omongan kamu. Ucapnya, mendorong tubuh Damian ke arah. Aku serius sayang, kalau aku mati nanti kamu cari suami baru kan? Hasya lebih memilih diam dan ikut merebahkan diri di samping Damian,
memeluk kepala suaminya yang mulutnya tidak bisa diam menanyakan pertanyaan yang sama. "Sayang, jawab aku dong. Ya makanya jangan mati kalau nggak mau lihat aku cari suami baru. Kamu nggak sayang dong sama aku?" Hasya menghela napas, "Kenapa begini sekali cobaannya ya Tuhan? Tidur ya suamiku yang tampan, mana mungkin aku cari yang lain kalau kamu sesempurna ini bahkan sampai meninggal nanti." Jawaban keterpaksaan Hasya membuat dada Damian hangat, akhirnya dia bisa memejamkan mata untuk istirahat dan menyambut hari esok. Punya satu laki modelan gini, cekak manja, kekeh Hasya. Kepala Damian rasanya ingin pecah, tadi malam dia berharap semoga keadaannya pagi ini membaik namun ternyata tidak sama sekali. "Minum dulu ya, Hasya," istrinya itu kembali dari dapur dengan segelas teh hangat di tangannya. "Kamu terlalu lelah, jadi demam gini." Dengan hati-hati Hasya membantu Damian untuk meminum teh yang dia buatkan tadi, tangannya bergerak sendiri untuk memijat kepala suaminya yang terus mengeluh pusing. "Kamu kayaknya perlu ke dokter deh." Damian menggeleng. Dia tidak ingin ke dokter karena menurutnya ini hanyalah efek lelah dari kesehariannya yang padat. "Enggak, aku cuma perlu istirahat." "Tapi nanti makin parah Damian, ke dokter aja ya." Damian tetap kekeh kalau dia tidak mau ke dokter. Hasya hanya bisa menghela napas lirih tapi diam-diam melirik ponselnya untuk menelpon dokter pribadi yang selalu mengecek kesehatan setiap minggu. "Makan dulu kalau gitu. Kamu dari pagi sampai ini udah hampir siang belum sarapan." Jangankan untuk makan, melihat makanan saja Damian tidak berselera. Dia menggeleng, memeluk istrinya manja membuat Hasya lagi-lagi menghela napas lelah. "Kamu harus makan, setidaknya dikit aja. Makanannya nggak enak, nggak nafsu." "Mana kamu tahu enak apa enggaknya, makanannya kan buatan aku sendiri. Dulu juga kamu pernah sakit, tapi doyan sama makanan yang aku buat." Ucapan istrinya sangat benar, Damian kan dulu pernah sakit sewaktu mereka masih berpacaran. Dan di sana Damian menjatuhkan semua gengsinya, bermanja ria sampai merengek pada Hasya. Kalau diingat-ingat kenapa dia jijik sendiri dengan ekspresi muka merengeknya yang tergambar jelas di depan matanya. "Makan ya, 1 atau 2 suap juga nggak apa-apa." Damian mengangguk membuat Hasya tersenyum. Dengan cepat Hasya mengambil nampan makanan yang sudah dia bawa dari tadi namun tidak Damian lirik sama sekali. Hasya memperagakan seperti ibu-ibu yang menyuapi anaknya ketika makan. Nah sekarang kan memang Hasya lagi jadi ibu. Ibu muda untuk bayi besar. "Gimana, nggak mual kan?" Damian mengangguk, anehnya begitu. Padahal semua makanan tidak akan dia makan kalau sedang tidak enak badan seperti sekarang, tapi kalau makanan yang dibuat oleh Hasya akan selalu enak di lidahnya. "Aku mau makan masakan kamu tiap hari tapi aku nggak mau kamu lelah." "Buat makanan nggak bikin lelah kok, malahan suka. Sekalian bisa bebasin rasa stres karena sikap posesif kamu sama dari kumpulan tugas." Damian tersenyum, tidak marah dibilang posesif karena dia memang posesif sebagai suami. "Sekarang rasanya tenaga aku udah kembali, waktunya untuk kerja." "Nggak boleh. Kamu harus istirahat yang banyak baru bisa kembali kerja," larang Hasya. "Itu tugas aku sayang," ucap Damian lembut. "Jangan lupa, tetap sehat dan jaga kondisi tubuh kamu juga tugas kamu." Damian diam, dia malas berdebat yang ujung-ujung kalah juga. Mana bisa menang kalau yang dia lawan adalah Hasya, istrinya yang kalau kalah debat langsung ngambek. "Kenyang," ucap Damian. Hasya menghentikan suapannya, "Ya lumayanlah." 10 suapan untuk Damian, sisanya dia makan sendiri tanpa rasa jijik. Toh ini juga bekas suaminya, bukan orang lain. "Maaf ya." Hasya tidak bertanya maksud dari kata maaf itu, tapi kedua alisnya terangkat karena bingung.
Maaf karena hari ini kamu nggak bisa bebas, ucap Damian, detik setelahnya. Dia menarik tangan Hasya yang sebelumnya sudah membereskan sisa sarapan mereka ke meja dekat pintu. Hasya kaget bukan main, dia hampir saja teriak dengan tarikan suaminya. Ih, kamu jangan ngagetin dong. Kesalnya, makin tambah kesal lagi karena Damian melepaskan pakaiannya. Kamu lagi sakit, jangan yang aneh-aneh. Hasya takut, dia takut dibikin gak bisa jalan lagi. Skin to skin sayang, bisa meredakan panas aku lebih cepat dari obat. Apalagi masalah pusing, kamu peluk aku aja langsung hilang pusingnya. Gembel, balas Hasya, meski begitu tangannya terangkat memeluk kepala Damian sekaligus memijatnya pelan. Kamu cuma milik aku, ucapnya kembali posesif. Iya, emangnya milik siapa lagi, kan kita juga udah nikah. Damian hanya tersenyum, dia semakin mengeratkan pelukan mereka. Nyaman dan membuatnya cepat mengantuk hingga kembali tidur. Di tempat lain, Abraham menutup dokumen terakhirnya pagi ini setelah menyelesaikan segunung dokumen dari semalam. Dia menghela napas, merasakan pegal luar biasa di seluruh tubuhnya. Baru saja menyendarkan kepala di kursi kerjanya, suara ketukan pintu disertai munculnya seseorang yang sudah tidak asing lagi baginya. Maaf mengganggu waktu Anda Tuan, saya bawakan sarapan dan secangkir teh hangat untuk Anda, ucap Gia, menunduk tanpa menatap Abraham. Letakkan saja di sana, terima kasih. Dia mengangguk dengan senyum kecilnya, setelah menaruh nampan sarapan Abraham. Dia langsung pergi, namun baru sampai pintu langkah terhenti dengan panggilan Abraham. Saya tahu berat untuk kamu, tapi waktu terus berjalan dan saya butuh jawaban. Dia mengangguk, tanpa berkata lagi langsung keluar dari ruang kerja Abraham. Sementara Abraham sendiri, dia hanya bisa menghela napas dalam. Memikirkan waktu demi waktu yang berjalan dengan cepat. 1 bulan yang lalu, tepatnya setelah mengunjungi anak dan menantunya. Manuel, ayahnya itu berbicara serius mengenai pasangan hidupnya. Abraham tidak berpikir untuk menikah lagi, setelah kematian Damina. Hatinya juga ikut mati hingga tidak ada rasa cinta pada lawan jenis yang bisa dia jadikan pasangan hidup. Hanya Damina, Damina, dan Damina. Tapi perkataan Manuel sedikit menamparnya, itulah kenapa tanpa berpamitan dengan Damian dan Hasya, Abraham pulang ke Indonesia, menenangkan pikiran dan hatinya. Sudah waktunya bagimu Abraham, ucap Manuel, memutar kursi rodanya hingga menatap sang putra. Menikahlah. Abraham menampakkan raut wajah datar tanpa ekspresi, dia tidak suka topik pembahasan mereka kali ini. Aku bisa hidup sendiri hingga mati, tidak perlu khawatirkan itu. Manuel mengangguk, memang bisa, apa yang tidak bisa kalau uang berbicara. Tapi, perhatian dari orang tersayang sangat berbeda dengan perhatian uang. Abraham terkekeh kecil, tahu apa tentang kasih sayang, hidup Dedi penuh dengan kotoran. Manuel tersenyum, tidak tersinggung karena sudah terlalu biasa dengan semua kata-kata manis dari anak dan cucunya. Menikahlah Abraham, jangan berpatokan pada Damina. Kamu mungkin memiliki Damian dan Hasya yang kamu andalkan untuk mengurusmu nanti setelah tua, tapi yang harus kamu ingat juga. Mereka memiliki kehidupannya sendiri, keluarganya. Abraham berdiri dari duduknya, jika pembahasannya hanya tentang ini, maaf aku tidak tertarik sama sekali, ucapnya tegas, menolak segala bentuk perjodohan Manuel karena Abraham sendiri trauma dengan wanita pilihan pria tua bangka ini. Dia tidaklah buruk, dia baik dan pengertian. Sekaligus dia tahu tentang kamu dan Damian, tidak akan memberatkannya sebagai ibu sambung. Abraham menatap tajam Manuel yang membawa-bawa nama adik iparnya di tengah pembicaraan mereka. Damina juga tidak akan senang kamu menghabiskan masa hidupmu sendirian, tanya hatimu Abraham. Kamu butuh pendamping,
setidaknya untuk masa tua meski sepenuhnya hatimu hanya untuk Ibu Damian. Abraham tidak bicara lagi, mengangkat kaki lebar-lebar dari ruangan ini. Panas kupingnya mendengarkan ucapan Manuel, karena Abraham sekali lagi menegaskan kalau dia tidak ingin menikah. Baginya wanita yang bisa dia ajak hidup bersama hanyalah Damina, namun karena sudah berbeda alam, Abraham memilih hidup sendiri. Harus berapa kali aku termakan omongan tua busuk itu. Meski Abraham menolak, Manuel memiliki 1001 cara untuk membuatnya memikirkan ulang mengenai menikah. Hingga akhirnya Abraham setuju tapi tidak dengan Gia. Mungkin bagi wanita itu menikah dengan kakak iparnya sendiri seperti berkhianat dengan almarhum kakaknya. Abraham memaklumi itu, dia juga merasakan hal yang sama. Harus menjalani kehidupan rumah tangga dengan Gia yang dulu dia besarkan, sekolahkan dan beri tempat tinggal. Melihatnya tumbuh menjadi seorang wanita seperti sekarang, perasaan Abraham jadi campur aduk. Dia sudah menganggap Gia adik kandungnya sendiri, lalu bagaimana dia merubah pandangan itu menjadi istri bukan adik lagi?